saya dan saya bisa berdiri di tempat ini dan bisa diberikan kesempatan untuk bicara. Semua yang saya lakukan, semua yang saya jalankan atas keputusan rapat syuro dan atas restu Habib Muhammad Rizik Syihab. Tidak ada satupun langkah yang saya ambil tanpa melalui keputusan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Acara selanjutnya kalimatut ta'aruf dan silaturahmi dari pasangan Dewi Tunggal, Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar. Kepada beliau berdua dipersilakan menaiki panggung, dan untuk waktu silakan tiktokan saja. Kita sambut dengan takbir. Allahumma inni as'aluka ya qadim, ya daim, ya witru, ya ahad, ya samad, ya hayyun, ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi teman, sahabat, rekan kepada saya dengan Bang Jo. Apa kabar? Mudah-mudahan sekali lagi rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya, saya pakai topi. Biasanya saya nggak mau pakai topi. Memang saya nggak mau. Kurang suka saya pakai topi. Ya, kecuali ibadah itu baru. Ya, itu wajib. Itu saya pribadi merasa wajib. Tapi kalau untuk yang seperti ini, ya kurang afdol. Tapi karena ada pendapat dari orang ya mengkritik saya, kalau memang pendapat itu bagus, ya saya pakai. Nah itu saya pakai pendapat itu. Jadi kalau memang kritik itu bagus, saya pakai. Ini ya saya mau ngomong masalah Anies Baswedan dan Caimin yang menghadiri istimewa ulama yang diadakan di Pertamburan oleh kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok 212. Yang kita tahu lah ya, 212 banyak melakukan unjuk rasa, provokasi, dan karena mereka juga banyak orang muhibin terdoktrin untuk melakukan hal-hal yang radikal ya. Jadi mereka itu memang selalu mengatasnamakan agama, membawa Rasulullah. Sampai imam besarnya saja Rizik Syihab ya, keturunan imigran Yaman ras Yahudi, itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi disuruh tes DNA tidak mau. Ya. Saya tidak percaya kepada kitab. Makanya saya tidak mau berpegang kepada kitab. Saya mau berpegang kepada Allah. Itu ilmu itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu sudah jelas Al-Quran dan hadis dan apa yang diciptakan oleh Allah yang nampak, yang bisa dipelajari. Yang tersirat itulah yang Allah yang maha mengerti. Jadi kalau saya dari dulu berpegang kepada hukum yang tersurat, tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di hadis. Adapun di Al-Quran cuma sepenggal, yaitu darah sulbi. Jadi keturunan yang diciptakan oleh Allah tadi bisa terdeteksi dengan sulbi, DNA, bisa. Jadi bisa dipelajari. Orang bagaimanapun bohongnya, ulama-ulama dulu, dia berbohong ataupun dia tidak mengetahui dikarenakan teknologi yang kurang pada waktu itu sehingga dia mempercayai. Jadi ulama dulu ya bisa berdusta, bisa tertipu. Ya, ada yang berdusta, ada yang tertipu. Kalau yang berdusta dia yang sudah tahu, tapi dia menyampaikan kebohongan. Tapi kalau satu lagi dia yang tidak tahu, tapi dia husnul zon, baik sangka, maka dia terbohongi. Ya, contohnya itulah para orang-orang imigran Yaman ras Yahudi yang mengaku Habib. Ya, itu ulama-ulama dulu terkecoh karena teknologinya belum maju. Ya, ada yang itu tadi saya bilang, ada yang
berdusta, memang ulama dulunya berdusta, ulama-ulama mereka berdusta sehingga membuat kitab sendiri, ya. Ada yang terkecoh, terbohongi dikarenakan mereka baik sangka, ya, husnuzon. Maaf ya, saya merokok. Tapi walaupun saya merokok, ya, tapi saya berusaha tidak berbohong. Apalagi sampai mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Video saya ini untuk bukti kepada anak cucu saya, ya, bahwasanya ayahnya, bahwasanya kakeknya membela kebenaran, membongkar kebohongan, ya. Jadi kalau untuk viewer, untuk subscribe saya nggak penting itu. Tapi ini video saya ini memang untuk anak cucu nantinya, ya. Balik lagi kepada Anies. Anies ini dia itu beralasan, ya, semua komunitas dihargai. Undangan itu, ya, dihargai dengan dihadiri. Ya mungkin begitu, ya. Mungkin begitu. Tapi kan harusnya tahu, ya, apalagi Cak Imin, harusnya tahu mereka ini kan provokator, ya, yang bertamengkan Islam, membawa-bawa agama, membawa-bawa Rasulullah dengan mengaku juriyah Rasulullah, padahal ras Yahudi pimpinan-pimpinannya, ya, imigran Yaman ras Yahudi. Dusta apa lagi? Aturannya kan mereka mempelajari, tim-tim Anies ini atau tim-tim Cak Imin ini kan mempelajari apa yang terjadi di dunia persosmedan, ya kan. Jadi udahlah, kembali kepada ciptaan Allah, ya. Kembali kepada ciptaan Allah. Apa itu? Darah. Apa itu? Sulbi yang diciptakan Allah. Jadi manusia bagaimanapun tidak bisa berbohong, karena bisa dibuktikan dengan ciptaan Allah yang ada di dalam tubuhnya. Ya, Rizik Syihab, ya. Rizik Syihab ini dulu pernah mengatakan tes DNA. Bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari air liur, bisa dari macam-macam, ya. Kenapa nggak mau tes DNA? Karena memang terbukti dia itu ras Yahudi. Pas, ya. Apalagi Rizik Syihab itu kan residivis. Ya, pernah melakukan kejahatan sehingga dipenjara, yaitu kebohongan. Apabila orang berkata dia berdusta, jika dia berkata dia berdusta, itu ciri-ciri munafik, ya. Jadi ya begitu, walaupun salah, muhibinnya walaupun menentang hukum-hukum Islam, ya, membuat kitab-kitab palsu, mempercayai kitab-kitab palsu, memprovokasi umat sehingga timbul korban-korban dari muhibinnya, baik korban nyawa maupun korban tenaga, waktu, ya, untuk membela yang tidak benar akibat dari provokasi-provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum imigran, keturunan imigran Yaman ras Yahudi yang mengaku Habib padahal ras Yahudi, ya. Ini banyak korban bagi muhibin. Muhibin dijadikan pion. Mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan rakyat, membela hak-hak rakyat, padahal yang dilakukan adalah banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Nah, inilah yang tidak disadari oleh tim-tim Anies, oleh tim-tim Cak Imin. Mereka seakan-akan menghalalkan segala cara. Yang penting apa? Yang penting mereka dapat pendukung. Yang penting suara mereka itu bisa terisi banyak. Mungkin. Tapi bagi kalian, sahabat, rekan, dan seluruh rakyat Indonesia, kajilah apa yang terjadi. Baik melalui video-video saya maupun melalui video-video YouTuber lainnya. Kaji. Ambil yang benar. Tinggalkan yang salah. Katakan salah kalau memang itu salah. Katakan benar kalau memang itu benar. Saya pribadi, umur saya sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ya kalau misalnya 20 tahun itu kan sedikit lagi. 20 tahun itu ya 20 kali hari raya Idul Fitri, 20 kali. Jadi itu sedikit kali. Umur manusia itu hanya 63 tahun lebih kurang seperti Rasulullah. Jadi sedikit, ya. Tapi dengan umur yang sedikit tadi, ketika saya berhadapan dengan Allah, saya mempunyai suatu amaliyah. Yang memang amaliyah ini saya harapkan bisa dapat membantu saya di yaumil akhir nanti, ya, di yaumil akhir nanti. Bisa membantu saya di yaumil akhir nanti. Karena apa? Karena saya mengatakan yang benar, ya. Mengatakan yang benar, tidak mau mengatakan yang salah, tidak mau membela yang salah, gitu. Walaupun saya pengikut saya ataupun apapun ditinggalkan orang saya, tidak masalah. Saya tidak masalah, ya. Walaupun saya tidak dianggap, tidak masalah, karena bukan itu tujuan hidup saya. Bukan saya itu merasa dianggap, tidak.
Bukan saya untuk tenar, tidak, saya bukan untuk tenar. Karena percuma ya. Kalaupun tenar itu percuma. Karena toh mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Banyak orang-orang petinggi-petinggi yang mati, banyak harta yang begitu banyak, orang-orang mempunyai harta begitu banyak, hartawan mati juga gitu. Jadi yang dihadapi tetap Allah. Dari mana hartamu dan kemana kamu pergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.